Joseph. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aris Susandi dengan NIM P2112001 dari kelas Gizi A angkatan 2020. Di dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu jurnal internasional yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi Panduan Gizi Makanan sebagai media pengontrol gizi balita untuk pencegahan stunting di usia dini pada Kelurahan Tegalege. Dalam video ini, maka MK kuliahnya yaitu isu mutakhir gizi salah satu pengganti UAS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jamaluddin M. Sangku, SPD MKes. Ini adalah salah satu jurnal internasional yang saya ambil, yaitu pemanfaatan aplikasi panduan gizi makanan sebagai media pengontrol gizi balita untuk pencegahan stunting di usia dini pada Kelurahan Tegalege. Ini adalah salah satu capture-nya. Nah, topik pembahasannya yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada metode pelaksanaan, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana salah satu seorang anak dikatakan mengalami stunting jika anak tersebut mengalami kondisi gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan anak normal seusianya atau seumurannya. Hal tersebut diakibatkan karena masalah kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Faktor pendukung terjadinya stunting yaitu pemberian asupan energi yang kurang baik atau kurang bagus dari masa kehamilan sampai usia dini. Oleh sebab itu, sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan status gizi anak yang baik dengan perbaikan pola makan asupan, pola asuhan, dan sanitasinya. Faktor penentu dalam keberhasilan tumbuh kembang anak adalah gizi yang cukup dan seimbang pada periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor lain yang mendukung yaitu pengetahuan ibu yang rendah mengalami tumbuh kembang anak, sehingga dapat meningkatkan resiko anak mengalami kondisi yang stunting. Pola asuh seorang ibu dalam pemberian asupan makanan yang kurang terhadap anak balitanya dapat berisiko 6 kali lebih besar mengalami kondisi stunting. Keluarga yang dekat dan mudah mendapatkan akses yang pelayanan kesehatan anak balitanya tidak terlalu berisiko tinggi mengalami kondisi stunting. Kecamatan Bogor Tengah, terutama di Kelurahan Tegalege, terdapat melonjaknya jumlah anak balita mengalami kondisi stunting pasca pandemi COVID-19. Kondisi kejadian ini menjadi perhatian pihak kelurahan karena salah satu target pencapaiannya mereka yaitu menurunkan prevalensi jumlah anak balita yang stunting. Melihat permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan perkembangan teknologi yang ada di masyarakat, tim pengabdian masyarakat memberikan sosialisasi dengan melakukan edukasi dan sosialisasi pemahaman pengetahuan stunting dan pemanfaatan aplikasi pendukung yaitu panduan gizi makanan anak balita sebagai media pengontrol gizi anak balita. Yang kedua yaitu ada metode pelaksanaannya, di mana dalam gambar metode pelaksanaannya ini adalah kerangka atau tahapan-tahapan dari pelaksanaannya. Nah, yang pertama itu ada tim pengabdian masyarakat wawancara dengan kader atau kader Posyandu Nusa Indah 1 dan Kenanga 3 untuk melakukan observasi terhadap permasalahan yang dihadapi atau yang terjadi serta menjalankan kerjasama oleh mitra. Yang kedua, tim pengabdian merumuskan permasalahan dengan membuat proposal pengabdian kepada masyarakat LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan. Yang ketiga ada menyebarkan kuesioner pretest, pemahaman stunting dan pengenalan aplikasi panduan gizi sebagai langkah awal untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan peserta. Yang keempat adalah edukasi dan sosialisasi pengetahuan stunting dan asupan gizi makanan oleh tenaga ahli gizi, yaitu dosen dari program studi farmasi FMIPA Universitas Pangkuan sebagai narasumbernya.
Yang kelima yaitu edukasi dan sosialisasi aplikasi panduan gizi makanan untuk balita yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dari program studi manajemen informatika dan teknik komputer sekolah vokasi Universitas Pangkuan. Yang keenam ada tim pengabdian melakukan evaluasi dengan menyebarkan kuesioner post-test, pemahaman stunting, dan aplikasi yang digunakan setelah melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada peserta. Yang ketujuh adalah tim pengabdi melakukan analisis data kuesioner, pemahaman stunting, dan aplikasi yang digunakan yang diisi oleh peserta. Dan yang terakhir yaitu tim pengabdi menganalisis hasil untuk mengetahui perkembangan dari post pretest atau sebelum dan post-test sesudah melakukan edukasi dan sosialisasi. Baiklah, yang ketiga yaitu ada hasil dan pembahasan, di mana kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan melakukan FGD, Focus Group Discussion, dengan melakukan wawancara terhadap kader Posyandu Nusa Indah 1 sebanyak 2 orang dan Kenanga 3 sebanyak 2 orang. Sebagai mitra yang dilakukan secara luring atau secara langsung. Setelah mendapatkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, tim pengabdian masyarakat melakukan perumusan masalah dan membuat proposal pengabdian masyarakat kepada LPPM Universitas Pangkuan. Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan di Posyandu Kenanga 3 pada tanggal 5 Desember 2022 kemarin dan Posyandu Nusa Indah 1 pada tanggal 27 Desember 2022 kemarin secara luring atau secara langsung, dan menjaga protokol kesehatan. Setiap kegiatan di kedua posyandu tersebut diawali dengan melakukan penyebaran kuesioner pretest, di mana pretest ini adalah sebelum dilakukan kegiatan. Jadi kita kasihkan kuesioner apakah mereka mengetahui pengetahuan tentang stunting atau tidak. Untuk semua peserta yang terdiri dari kader, ibu yang memiliki balita, dan ibu menyusui atau ibu hamil. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami mengenai stunting dan mengetahui adanya aplikasi panduan gizi untuk anaknya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan dalam 2 tahap. Yang tahap pertama yaitu ada pemaparan mengenai stunting dan asupan gizi makanan yang untuk balita. Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat mengundang narasumber dari program studi farmasi FMIPA Universitas Pangkuan sebagai tenaga ahli gizi. Materi yang diberikan berdasarkan bahan materi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tahap kedua, di mana melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi pemanfaatan aplikasi panduan gizi makanan anak balita yang dilakukan oleh tenaga ahli sistem informasi dan program studi manajemen informatika dan teknik komputer sebagai narasumbernya. Edukasi dan sosialisasi dibantu oleh mahasiswa program studi manajemen informatika dan teknik komputer sebagai anggota tim pengabdian. Aplikasi yang disosialisasikan dapat menampilkan menu kalkulator gizi balita untuk mengetahui status gizi balita yang terdiri dari gizi buruk, gizi kurang, gizi normal, gizi lebih, atau obesitas. Dan juga informasi rekomendasi penanganan yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap status gizi balitanya. Menu kandungan gizi yang dapat pada aplikasi menampilkan kandungan gizi yang beberapa makanan yang direkomendasikan halaman menu lain terdapat rekomendasi resep MPASI atau makanan pendamping ASI untuk balita. Selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi selama proses edukasi dan sosialisasi di Kelurahan Tenggelege di 2 posyandu, di mana kendalanya dihadapi pada saat melakukan kegiatan yaitu gadget atau handphone yang dimiliki peserta sebagian tidak compatible atau tidak bagus atau memori gadgetnya sedikit atau sudah hampir penuh, sehingga tidak dapat menginstal aplikasinya. Namun kendala tersebut dapat teratasi dengan diberikan panduan penggunaan aplikasi yang dibuat oleh tim pengabdian kepada masyarakat, sehingga peserta dapat mudah memahami materi dan dapat melakukan install aplikasi di lain waktu menggunakan gadget yang mereka punya. Tahap terakhir, di mana tahap terakhir yaitu kegiatan edukasi dan sosialisasi di setiap posyandu, dilakukan penyebaran kuesioner sebagai post-test atau sesudah melakukan kegiatan untuk mengetahui perkembangan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai stunting dan
pemakaian aplikasi panduan gizi makanan anak balita. Data yang didapat pada hasil dari pretest sebelum dan hasil dari post-test sesudah. Kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui perkembangan pemahaman materi pada sebelum dan setelah kegiatan. Di mana ini adalah grafik hasil analisis gambarnya. Pada gambar pretest, di sini masih ada beberapa, itu yang warna kuning adalah tidak mengetahui dan warna biru adalah ya mengetahui. Jadi di mana beberapa pemahaman stunting dan aplikasi panduan gizi makanan anak balita yang mengisinya adalah seorang ibu dan seorang ibu hamil, ada yang masih tidak mengetahui apa itu stunting dan ada beberapa yang memahami sudah stunting. Selanjutnya kita melihat di grafik yaitu di post-test, di mana di sini meningkat melonjak atau signifikan dari yang pretest masih banyak yang belum paham tentang stunting, di post-testnya mereka sudah memahami apa itu stunting. Jadi di sini di grafiknya terdapat pada pengetahuan ibu sangat paham setelah melakukan post-test. Pada gambar tes grafik analisis menyatakan bahwa peserta dalam memahami pengetahuan stunting mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pengetahuan aplikasi dan penggunaannya yang sebelumnya banyak peserta yang tidak mengetahui adanya aplikasi panduan gizi makanan anak balita, setelah dilakukan edukasi menjadi mengetahui atau paham. Menurut peserta, aplikasi yang digunakan sebagai besar menguasai dan menyatakan bermanfaat untuk membantu dalam mengontrol gizi anak balitanya. Nah, jadi sudah ada tadi beberapa metode yang dijelaskan dan hasilnya, dan ini dapat bisa saya simpulkan. Di mana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan aplikasi panduan gizi makanan sebagai media pengontrol gizi balita dilakukan di Posyandu. Ada 2 Posyandu, yang pertama adalah Nusa Indah 1 dan Posyandu Kenanga 3, yang bertempat di Kelurahan Tegelege. Tim pengabdian masyarakat turun langsung ke Posyandu untuk melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengetahuan mengenai stunting dan aplikasi panduan gizi anak balita. Aplikasi yang disosialisasikan untuk edukasi dapat menampilkan menu kalkulator gizi balita untuk mengetahui status gizi anaknya atau status gizi balita yang terdiri dari gizi buruk, gizi kurang, gizi normal, atau gizi lebih obesitas, dan juga informasi rekomendasi penanganan yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap status gizi anaknya tersebut. Selain ini, aplikasi tersebut menampilkan menu kandungan gizi yang terdapat pada beberapa makanan yang direkomendasikan, sehingga ibu-ibu dapat mengetahui asupan gizi yang dikonsumsi oleh anaknya. Halaman menu lain terdapat rekomendasi resep MPASI atau makanan pendamping ASI untuk balita. Pada pelaksanaan kegiatan tim pengabdian kepada masyarakat memberikan kuesioner pretest dan post-test sebagai media pengukur peserta dalam memahami materi mengenai pengetahuan stunting dan mengenal aplikasi panduan gizi makanan anak balita. Hasil analisis data kuesioner pretest dan post-test didapatkan bahwa peserta dalam memahami pengetahuan stunting dan mengenal aplikasi cukup signifikan peningkatan pengetahuannya. Selain itu, peserta juga merasa sangat terbantu atau menolong dalam mengontrol gizi makanan balitanya di rumah karena aplikasi sangat mudah digunakan setelah dilakukan install di gadget mereka. Baiklah, inilah daftar pusaka yang dari jurnal tersebut. Oke, dari itulah semua tadi paparan materi dari jurnal internasional yang saya jelaskan. Mungkin cukup bermanfaat. Kurangnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah, sama banget sih.